Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan Mei. Kita percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena pernyataan Tuhan. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Pada hari ini kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa di surga buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami masih merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terbukti Tuhan, hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu. Kami masih bisa menaikkan pujian, syukur, pengagungan hanya bagimu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tak terbatas. Dimanapun kami beribadah, dimanapun kami berada, kami percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Hadirat Tuhan menyembuhkan setiap kami. Bahkan hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan, amin. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya. Amin. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud
Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan iman katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu
bersyukur Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Tuhan terlalu luar biasa dalam hidup kami. Tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Haleluya. Oh Yesus baik. Yesus baik buat kita. Yesus baik buat semuanya. Oh haleluya. Bahwa Tuhan Yesus tetap baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan nyanyian kami pagi Yesus. Kami naikkan pengaduan kami pagi-Mu Yesus Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Mari yang di rumah sama-sama kita bangun berdiri, katakan nyanyi pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus. Namamu
Sebab namamu besar Tuhan. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Bacakan namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan yang layak dipuji, namamu yang layak diagungkan, namamu yang layak ditinggikan. Kami akan bersorak bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap Bapak Ibu Saudara di rumah yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersamamu.
dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi kekuatan bagi setiap kami. Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menikmati firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk bertumbuh di dalam anugerah-Nya. Hari ini kita akan belajar sebuah tema, Develop a Teachable Spirit, membangun roh yang mau diajar. Selama kita hidup di dunia, kita akan belajar dari dua cara yang berbeda, yaitu secara formal, di dalam kelas, di sekolah, maupun secara informal, di luar kelas, di luar sekolah. Pelajaran formal maupun informal akan mengajarkan banyak hal kepada kita. Setiap manusia, siapapun dia, akan lebih banyak belajar dari sekolah kehidupan secara informal. Dan hanya orang yang sudah mati saja yang berhenti belajar. Sebagai orang percaya, kita akan belajar banyak hal tentang kehidupan ini melalui buku kehidupan, yaitu Bible, yang akan mengajarkan tentang sang sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Semua manusia ingin hidup di surga yang kekal, ingin hidup panjang umurnya selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah belajar dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu melalui buku kehidupan, Bible, yang kita miliki. Di dalam Bible kita akan belajar banyak hal yang dinyatakan di sana, bahwa Yesus adalah Tuhan yang kekal, Yesus telah ada sebelum Abraham ada, Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus adalah pencipta surga, pemilik surga, dan Dia datang dari surga untuk membawa kita kembali pulang ke surga. Kita bisa belajar tentang kehidupan di bumi dari apapun dan siapapun. Dari orang yang sukses, dari orang yang gagal, dari orang yang ternama, orang yang hebat, orang yang terkenal, maupun juga dari orang yang sederhana. Dari orang yang bijak kita bisa belajar, dari orang yang kurang bijak atau bodoh pun kita bisa belajar. Melalui binatang kita bisa belajar, melalui tumbuhan, dari peristiwa-peristiwa kejadian di sekitar kita. Kita bisa belajar. Namun untuk belajar tentang kehidupan kekal di surga, kita harus belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah kehidupan yang kekal, Dia adalah kehidupan yang sejati, Dia adalah Tuhan. Kita melihat bagaimana Bible dengan akurat, dengan sangat jelas, menulis tentang orang-orang yang punya pengalaman hidup yang sangat luar biasa ketika mereka ada di atas muka bumi ini. Kita bisa melihat seorang yang bernama Nuh, orang yang hidup benar di saat orang-orang yang lain memilih untuk berbuat kejahatan. Abraham, seorang yang akhirnya disebut sebagai bapak dari orang-orang yang memiliki iman, orang percaya. Musa, seorang yang berkata, "Ajarilah kami." Dalam doanya dia berkata, "Ajarilah kami menghitung hari-hari kami." Yosua, seorang yang bisa menaklukkan raja-raja yang mendiami tanah Kanaan. Dan Daud, dari seorang Daud kita belajar bagaimana dia berkenan di hatinya Tuhan. Di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10 berkata, "Ajarlah aku untuk melakukan kehendak-Mu, karena Engkaulah Elohimku. Roh-Mu itu baik, tuntunlah aku di jalan yang rata." Ini adalah doa Daud yang memohon kepada Yahweh untuk mengajarinya melalui roh Elohim yang baik itu, yang akan menuntun Daud berjalan di jalan yang rata di dalam kebenaran Tuhan. Hidup itu mengalami perkembangan, pertumbuhan, mengalami perubahan. Tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan, dan juga tidak ada pertumbuhan di dalam kenyamanan. Seorang akan berhenti belajar ketika dia berkata, "Aku tahu, I know, aku sudah tahu." Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 berkata, "Adakah engkau melihat orang yang bijak dalam pandangannya sendiri?" Dia merasa dirinya tahu, dia merasa dirinya pintar, dia tahu banyak hal. Firman Tuhan ini berkata, ada lebih banyak harapan bagi orang bebal daripada orang itu tadi, dirinya. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata, orang yang bodoh sekali masih lebih baik daripada orang yang menganggap dirinya pandai. Wow. Pengetahuan membuat sombong,
tetapi kasih itu akan membangun. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama, ayat yang kedua. Pengetahuan memang penting bagi kita, tetapi jika hanya memiliki pengetahuan saja tanpa kasih, maka itu menjadi tidak berguna. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kedua berkata, jika aku mempunyai karunia nubuat, mengetahui segala rahasia, wow, keren sekali, dan seluruh pengetahuan, bahkan mempunyai iman untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku bukan apa-apa. Nah, sekarang bagaimana kita membangun roh yang mau diajar di dalam diri kita? Ada 3 hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah transformation is the goal. Karena kita hidup, kita bergerak, kita bertumbuh, kita akan mengalami banyak perubahan. Transformasi atau perubahan adalah sebuah tujuan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, teachers and teaching are gift from God. Ada pengajar-pengajar, ada guru-guru, dan pengajaran itu pun adalah sebuah gift, hadiah, sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Yang ketiga, teachability is golden. Kemampuan untuk kita belajar dan setelah itu kita mengajar orang lain adalah emas, sesuatu yang sangat berharga. Nah, kita akan belajar satu persatu dari bagaimana kita bisa bertumbuh untuk memiliki roh yang mau diajar, bisa diajar, mau belajar. Transformation is the goal. Di dalam Kristus kita mengalami sebuah transformasi kehidupan yang paling hebat yang pernah kita alami. Kita adalah manusia roh, kita punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Roh kita secara vertikal sudah safe, secure, sudah aman, sudah selamat. Dan jiwa kita ini, firman Tuhan berkata, akan diperbaharui dari hari ke hari. Dan nantinya tubuh kita ini akan diubahkan. Kalau kita nanti meninggal, ya kita akan dikubur, menjadi kembali kepada tanah. Tetapi ketika kita belum meninggal dan kita diangkat, maka tubuh ini akan diubah dan kita memakai tubuh kemuliaan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata begini, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ketika kita mengalami transformasi, perubahan melalui pikiran kita, cara berpikir kita, maka kita sebenarnya sedang belajar. Kita membuka diri untuk diajar. Kenapa ini penting? Karena ketika kita belajar, membuka diri untuk diajar, kita sedang mengalami transformasi. Sesungguhnya kita ini sedang diberitahu, ditunjukkan sesuatu tentang kehendak Tuhan, kehendak Elohim. Yaitu apa yang baik, what is good, apa yang berkenan, what is pleasing to Him, to God, apa yang sempurna, what is perfect. Dan Bible menyingkapkan hal ini kepada kita ketika kita mengalami kata ini, transformasi. Apa yang kita alami ketika kita mengalami transformasi? We've been transformed. Karena anugerah kita telah diselamatkan oleh iman, maka kita telah diubahkan menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam transformasi kehidupan kita mengalami will be transformed. Kita yang percaya diberikan status sebagai warga surga. Jadi ketika kita kembali ke surga, maka tubuh kita yang fana ini akan diubahkan, will be transformed. Kita akan diubahkan menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya Yesus. Seperti itu juga yang ditulis dalam Filipi 3 ayat 20-21, tetapi kewargaan kita ada di surga. Dari sana kita juga menantikan juru selamat,
Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, akan mengubah tubuh kita ini untuk menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya sesuai dengan pekerjaannya yang sanggup menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Yang ketiga, ketika kita mengalami transformasi kehidupan, we're being transformed. Sekarang sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, kita sedang diubahkan menjadi serupa menurut gambarnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Diubahkan dalam kemuliaan Tuhan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tidak terselubung. Dan kita sedang diubahkan menjadi serupa menurut gambarnya dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Itu semua dari Tuhan yang adalah Roh. Roh yang mau belajar, yang mau diajar, akan menyadarkan kita. Ketika kita memiliki ini, kita jadi sadar bahwa kita akan mengalami sebuah perubahan, transformasi kehidupan. Sebuah perubahan yang sangat luar biasa sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Apa yang kita alami, perubahan apa yang terjadi? Dulu kita ini orang berdosa, tetapi sekarang kita orang benar, kita dibenarkan. Dulu kita berada di kerajaan kegelapan, tetapi sekarang berada di kerajaan terang. Dulu kita adalah musuh, sekarang kita diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Elohim. Dulu kita adalah hamba dosa, tetapi sekarang kita adalah anak Bapa dicintai. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari ketika kita membangun sebuah roh yang mau diajar, mau belajar. Kita harus menyadari bahwa teacher and teaching are gift from God. Jadi ada guru, ada pengajaran yang merupakan hadiah yang paling keren, yang paling luar biasa dari Tuhan untuk kita. Efesus pasal yang keempat ayat 11-14 berkata, sesungguhnya, berarti ini memang benar-benar demikian adanya. Sesungguhnya dia sendiri telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, teachers, untuk melengkapi orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim, dan menjadi manusia dewasa dalam tingkat kedewasaan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran dalam tipu muslihat, tipu daya manusia yang licik dan menyesatkan. Kita melihat bahwa ada Tuhan yang mentransformasi kehidupan kita. Tuhan melihat tentang sebuah kebutuhan belajar, kebutuhan untuk diajar di dalam diri kita. Sehingga dia memberikan pengajar-pengajar, teachers, untuk melengkapi orang-orang kudus, yaitu kita, melayani, membangun tubuh Kristus, mencapai kesatuan iman, mencapai pengenalan penuh akan Putra Elohim, menjadi dewasa dalam kepenuhan Kristus, dan memiliki keteguhan di dalam pengajaran akan kebenaran Tuhan. Jadi melalui setiap pengajar yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, para pengajar ini akan membangun, akan mentransformasi kehidupan kita, dan akan mengajarkan kebenaran-kebenaran. Mereka akan mengajarkan kebenaran melalui firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran. Firman Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal, selalu berhasil untuk mengubah kehidupan kita. Dan firman Tuhan selalu akan berhasil untuk menjadikan kita seorang yang sukses. Kata sukses itu maksudnya adalah kita akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengajar akan mengajar kita melalui Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13, namun jika roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang telah didengarnya. Dia juga akan mengatakan kepadamu, kepada kita, hal-hal yang akan datang. Roh Kudus adalah roh Tuhan yang akan menyingkapkan setiap rahasia Tuhan bagi kita.
apa yang ada di dalam hatinya Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, dan apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kehidupan kita. Yang ketiga, teachers, pengajar akan membantu kita, menolong kita untuk mengalami transformasi kehidupan melalui kepemimpinan. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 17 berkata, "Taatilah, tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu, karena mereka berjaga-jaga dan bertanggung jawab untuk jiwamu, agar mereka melakukannya dengan sukacita. Jika tidak, mereka akan bersedih hati, dan itu tidak akan menguntungkan kamu." Melalui pemimpin yang dewasa, kita akan belajar bagaimana hidup sesuai dengan hikmat Tuhan, sehingga kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan dari hikmat dunia, dari hikmat setan-setan, maupun dari hikmat manusia. Bagaimana kita mengalami sebuah transformasi di dalam kehidupan kita, membangun sebuah roh yang mau diajar, mau belajar. Kita sudah belajar tentang transformation is the goal. Transformasi adalah tujuan yang dicapai dalam sebuah kehidupan ini. Yang kedua, teachers and teaching are the gift from God. Nah, sekarang yang ketiga kita akan belajar teachability is golden. Ada yang menarik tentang dua sifat di dalam diri manusia. Yang pertama adalah the sinful nature is haughty and rebellious. Sifat ini dikatakan it rejects teaching. Sifat yang berdosa itu angkuh, suka memberontak. Dan sifat yang semacam ini pasti akan menolak pengajaran. Di dalam diri manusia ada yang namanya, kenapa angkuh? Kenapa dia menolak? Karena di dalam diri manusia ada yang namanya kedagingan. Ini yang menyebabkan menolak pengajaran. Tidak mau belajar, tidak mau diajar. Dia menganggap dirinya benar, bersih. Sehingga dia menolak anugerah Tuhan. Amsal 16 ayat yang kedua berkata, manusia memandang bersih jalan-jalannya sendiri, tetapi Yahweh menimbang roh. Yang kedua, bukan cuma tentang kedagingan yang ada di dalam diri manusia. Yang kedua, yang ada di dalam diri manusia adalah kebodohan. Hal ini yang juga menyebabkan manusia itu menolak untuk diajar. Sehingga firman Tuhan, Bible yang kita buka, kita baca itu menyebutkan bahwa dia tidak ada bedanya dari binatang liar. Dosa menyebabkan manusia menjadi bodoh. Kebodohan itu bukan karena kurang pengetahuan saja, tetapi sebuah karakter yang menolak untuk belajar, menolak untuk diajar sesuatu yang baik. Itu kebodohan. Amsal 12 ayat yang pertama berkata, barang siapa mencintai pengajaran, dia mencintai pengetahuan. Dia akan memiliki pengetahuan. Tetapi siapa yang benci teguran, dia adalah seperti binatang liar, nggak mau belajar, nggak mau diajar. Akibat dari kedagingan dan kebodohan adalah satu kata, fatal. Amsal 29 ayat yang pertama, orang yang tegar tengkuk terhadap teguran, tak mau belajar, akan ditemukan dengan tiba-tiba tanpa ada pemulihan. Jadi orang semacam ini sudah akhirnya sulit untuk dipulihkan kembali. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata, siapa terus-menerus membangkang kalau dinasehati, kalau diajari, suatu waktu akan hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi. Seperti yang dikatakan Yesus, ketika kamu dengar, kemudian kamu tidak melakukan, kamu seperti orang yang membangun rumah, tapi di atas dasar pasir. Sebaliknya ketika kamu dengar dan kamu melakukan, kamu sedang membangun rumah di atas dasar batu karang. Nah, yang kedua adalah tentang sifat yang ada di dalam diri manusia, yaitu the spiritual nature is humble and receptive. Sifat ini disebut sebagai sifat yang receive and response to teaching. Jadi sifat yang rohani, yang spiritual, yang di dalam diri manusia itu adalah sifat yang rendah hati, mau menerima, sifat yang menerima dan meresponi untuk
belajar maupun nanti dia akan mengajar. Orang yang tidak mau diajar, orang yang tidak mau belajar, selalu berkata, aku tahu, I know. Dan dia mengatakan itu dalam kesombongannya. Sehingga dia akan lebih banyak ngomong daripada dia mendengar. Padahal ketika kita mendengar, kita belajar sesuatu. Sebaliknya ketika kita banyak ngomong, maka akan banyak melakukan kesalahan. Sebaliknya orang yang mau diajar, orang yang mau belajar, dia akan memiliki 3 hal yang baik. Yang pertama, dia rajin, punya kerajinan untuk terus belajar dan terus belajar. Seperti Timotius, di dalam pembimbingan pengawasan dari Paulus berkata kepada Timotius, milikilah kerinduan yang besar di dalam dirimu untuk berdiri di hadapan Elohim dengan sepantasnya, selaku pekerja yang tidak merasa malu dalam memberitakan firman kebenaran dengan benar. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Bukan hanya mau belajar, tetapi bukan hanya dia mau meresponi, menerima bagaimana kebenaran itu datang, diberikan kepadanya. Yang kedua adalah dia memiliki kerendahan hati untuk mendengar. Kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Kita seharusnya semestinya lebih banyak dengar daripada kita nyerocos ngomong. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua, jika seorang berpikir bahwa dirinya mengetahui sesuatu, sesungguhnya dia belum tahu apa yang seharusnya diketahui. Ini persoalan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata, orang yang dia menyangka bahwa dia tahu banyak, sebetulnya belum mengetahui yang sedalam-dalamnya. Jadi sebenarnya dia belum tahu apa-apa. Seorang yang merasa tahu banyak, tahu segala-galanya, maka dia akan banyak berkata-kata. Tetapi seorang yang rendah hati akan membuka telinganya untuk mendengar dan akan berbicara seperlunya yang berguna. Nah, akibatnya apa ketika orang itu punya kerajinan, belajar, mau diajar, humble, rendah hati? Akibatnya apa? Akibatnya dia akan memiliki kisah sukses dari kehidupannya. Dan kisah sukses hidupnya itu bisa dibaca oleh banyak orang. Dan dia juga akan dihormati oleh banyak orang. Amsal 13 ayat yang ke-18, orang yang tidak mau dididik menjadi miskin dan hina. Orang yang mengindahkan nasihat akan dihormati. Kesimpulannya adalah bagaimana kita membangun roh yang mau diajar. Ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah transformation is the goal. Transformasi, perubahan adalah sebuah tujuan. Kita sedang bergerak kepada tujuan itu diubahkan. Hidup kita diperbaharui. Terus kita serupa dengan Kristus, di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita mengalami sebuah transformasi kehidupan yang keren, yang paling hebat, yang luar biasa. Yang kedua, teachers and teaching are gift from God. Guru dan pengajaran-pengajaran yang disampaikan adalah hadiah karunia yang paling baik dari Tuhan untuk kita. Ada guru di dalam rumah kita, orang tua kita. Ada guru di sekolah, ada guru-guru kita. Ada guru di tempat kita kuliah, di perguruan tinggi. Ada dosen-dosen kita. Ada guru di tempat kita bekerja, ada bos, pemimpin. Ya. Tuhan melengkapi hidup kita dengan orang-orang yang berhikmat, yaitu guru, pengajar. Ini simbol dari orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan. Itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Yang ketiga, teachability is golden. Kemampuan belajar dan kemudian kita bisa mengajarkan apa yang sudah kita pelajari adalah emas, sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Miliki kemampuan untuk kita diajar dan kemudian kita mengajar orang lain. Sebab itu adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memberikan roh-Mu di dalam kami. Engkau memberikan firman-Mu kepada kami. Engkau yang menolong kami meneladani Kristus yang humble, yang rendah hati, yang memberikan dirinya untuk mengajar banyak orang, memberikan makan, memberikan dampak kepada banyak orang, sehingga setiap orang yang bertemu dengan Yesus, mereka mengalami perubahan. Mereka mengalami transformasi kehidupan yang keren. Dan Engkau yang menjadikan setiap kami
yang belajar dari firman-Mu melalui Roh Kudus-Mu. Engkau menolong kami sehingga kami memiliki kehidupan yang sukses, yaitu kehidupan yang sesuai seperti dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu, seperti apa yang Engkau inginkan itu digenapi dalam kehidupan kami. Berdoa buat setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri di dalam kami yang membangun roh kami, sehingga kami memiliki roh yang mau diajar, mau belajar. Dan ketika kami belajar dari Engkau, kami boleh membagikan apa yang kami terima ini, anugerah, good news, kabar baik ini, kepada banyak orang. Sehingga apa yang Yesus sudah kerjakan di dalam hidup kami, apa yang Yesus sudah lakukan yang paling hebat di dalam kehidupan kami, orang bisa melihat Yesus itu ada di dalam kami, dan mereka diberkati, mereka dipulihkan, mereka diubahkan, mereka diselamatkan. Berkat di dalam Yeshua HaMasiah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Bapa yang baik, dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita semua, menyertai, memberkati, memelihara, mengubahkan kita, memberikan hati yang terus mau belajar dan mengajar orang lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkat ini kami terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Yeshua HaMasiah, bless you. Haleluya, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di siang hari ini. Engkau yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya semuanya yang ibadah melalui ibadah online yang ada di rumah, Tuhan Yesus selalu menyertai saudara-saudara. Engkau diberkati kesehatanmu, Engkau diberkati pekerjaanmu, Engkau diberkati keluargamu. Semuanya Tuhan Yesus memberkati engkau di dalam situasi apapun. Kami percaya Tuhan selalu baik, mengasihi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu. Saudaraku, angkat tanganmu. Bapak Yahweh memberkati saat engkau masuk di tempat ini, memberkati engkau di rumah, memberkati pekerjaan, memberkati kesehatanmu, melindungi engkau. Apapun kondisinya, kami percaya Tuhan selalu menyertai semuanya. Saudara-saudaraku yang ada di rumah, Bapak Yahweh menjaga setiap saudara, kesehatanmu, usahamu, pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.